Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita masih sama dengan video yang terakhir, yaitu kita membahas tentang belajar dasar-dasar membaca Al-Quran, atau bisa disebut belajar ilmu tajwid. Dalam hal ini kita akan membahas hukum bacaan dari bab tanwin dan nun mati. Dalam video terakhir kita membahas idhar halki. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah itu memiliki arti yaitu idgham. Idgham itu memiliki arti mentasydidkan atau memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan suara mendengung. Jadi idgham bigunnah memiliki arti memasukkan atau mentasydidkan dengan suara mendengung, sedangkan idgham bila gunnah itu adalah memasukkan atau mentasydidkan dengan tanpa mendengung. Jadi jika idgham bigunnah itu memasukkan dengan suara mendengung, idgham bila gunnah itu dengan tanpa mendengung. Nah, huruf-huruf dalam idgham bigunnah dan idgham bila gunnah, hukum bacaan nun atau tanwin di sini idgham bigunnah itu memiliki 4 huruf, yaitu ya, mim, nun, dan wawu. Sedangkan idgham bila gunnah itu adalah lam dan ro. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, ya, mim, nun, wawu, itu maka disebut idgham bigunnah. Sedangkan apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan lam atau ro, maka itu disebut idgham bila gunnah. Seperti contoh di bawah ini. Baik, untuk contoh yang pertama di sini kita akan mengambil contoh dari idgham bigunnah terlebih dahulu. Yang pertama adalah min nurin. Di sini adalah hukum bacaannya nun sukun bertemu dengan nun. Nun adalah salah satu huruf dari idgham bigunnah. Nah, artinya adalah ketika huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf nun, maka mentasydidkan atau memasukkan ke dalam huruf setelah nun. Setelah nun yaitu nun, maka cara bacanya itu harus mendengung, min nurin, karena bigunnah dengan suara mendengung, min nurin. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah mana'a, karena nun sukun bertemu dengan huruf mim, salah satu dari contoh huruf idgham bigunnah. Setelah nun sukun ada huruf mim, maka kita nun itu diganti dengan huruf yang selanjutnya atau memasukkan atau mentasydidkan dengan huruf selanjutnya dari nun. Mana'a di sini adalah mana'a, maka cara bacanya yaitu mana'a dengan suara mendengung. Dan yang terakhir contoh dari huruf ya, yang di sini adalah tulisannya man yakulu, maka karena idgham bigunnah dengan arti memasukkan atau mentasydidkan dengan suara mendengung, maka cara bacanya yaitu mayyakulu, karena nun setelah nun ada huruf ya sama dengan yang tadi, maka ditasydidkan atau dimasukkan dengan setelah huruf nun yaitu huruf ya, mayyakulu dengan suara mendengung. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah contoh dari idgham bila gunnah.
idgham bila gunnah di sini contoh yang pertama adalah diambil dari huruf lam. Nah, dari idgham bi gunnah itu memasukkan dengan suara mendengung, sedangkan idgham bila gunnah itu memasukkan dengan tidak mendengung. Artinya apa? Di sini seakan-akan terdapat tasdid. Yang awalnya man lam, jadi cara bacanya yaitu malam, malam, tanpa suara mendengung. Nggak boleh dibaca dengan suara mendengung, malam. Seperti contoh lagi, asyhadu an la, itu nggak boleh. Yang seharusnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak boleh dibaca asyhadu an la, nggak boleh, karena memasukkan atau mentasdidkan dengan suara tanpa mendengung. Ini adalah contoh dari idgham bila gunnah dengan huruf lam. Yang kedua, contoh dari huruf ro. Sama dengan yang pertama huruf lam, di sini terdapat huruf ro. Di sini seakan-akan terdapat tasdid dan dibaca dengan suara tidak mendengung. Dari bacaan min rabbihim, min rabbihim. Jadi cara baca yang benar yaitu min rabbihim, min rabbihim, dengan suara tidak mendengung. Jadi tidak boleh membaca min rabbihim atau min rabbihim, itu nggak boleh. Yang seharusnya adalah min rabbihim, min rabbihim. Jadi kita telah tahu perbedaan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah tadi yaitu memasukkan atau mentasdidkan dengan suara mendengung, sedangkan idgham bila gunnah memasukkan atau mentasdidkan dengan suara tidak mendengung. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan mengenai idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah cukup sekian, dan semoga penjelasan singkat yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat membaca Al-Quran dengan lebih teliti lagi, dan kita semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul kiamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share atau subscribe untuk kita semoga semakin bersemangat lagi untuk memberikan sedikit ilmu ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.